Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imsyawal Najib dari kelas Asuri, ingin mempresentasikan tentang final project pengantar teknik industri pada usaha kecil, usaha depot air isi ulang. Saya ke bagian body of knowledge yang pertama, work design and measurement. Breakdown proses produksi. Proses produksi dimulai dari pengambilan sumber air, yang kedua penyaringan awal atau prefiltration, yang ketiga proses penyaringan dan pengolahan lanjutan, yang keempat sterilisasi atau desinfeksi, yang kelima pengujian kualitas air, yang keenam pengisian pada kemasan, yang ketujuh pengemasan dan pengecekan kualitas, yang kedelapan distribusi, yang kesembilan pemeliharaan dan kebersihan sistem, yang terakhir penyimpanan dan pengiriman. Lalu yang pada poin B, peta proses produksi dan peta aliran, kurang lebih sama kayak yang di breakdown proses produksi, cuma dia berupa flowchart atau peta aliran proses. Yang ketiga kita ada peta kerja usaha air isi ulang, yaitu peta kerja setempat, peta tangan kiri dan kanan. Bisa dilihat tangan kanan mengangkat galon dari tukang keliling berjarak 3 meter memerlukan waktu 15 detik, mencuci galon memerlukan waktu 30 detik, mengisi air dalam galon memerlukan waktu 60 detik, lalu mengangkat galon ke agen atau pelanggan berjarak 5 meter memerlukan waktu 28 detik. 25 detik. Lalu kita ada tangan kiri, yaitu tangan angkat galon dari tukang keliling berjarak 3 meter memerlukan waktu 15 detik, menekan tombol pada mesin berjarak 3 meter memerlukan waktu 30 detik, untuk mesin mengisi air galon memerlukan waktu 30 detik, lalu tangan kiri menutup galon memerlukan waktu 3 detik, dan yang terakhir mengangkat galon ke agen atau pelanggan berjarak 5 meter memerlukan waktu 25 detik. Masing-masing tangan memiliki total waktu kurang lebih 130 detik, dengan tangan kanan di 130 detik dan tangan kiri di 133 detik. Lalu pada poin D, perhitungan waktu baku atau standar dan output menggunakan metode stopwatch study. Yang pertama kita akan menentukan jumlah kecukupan objek pengamatan. Proses pengisian air galon, satu galon air minum menggunakan stopwatch time study. Jumlah pengamatan awal sebanyak 20 kali. Bisa dilihat pada tabel, waktu pengamatan pengisian 1 galon memerlukan waktu kurang lebih 28 sampai 32 detik. Kita ada 20 kali pengamatan dan kita rata-rata ada di 611 detik. Lalu pada poin T, perhitungan waktu baku, standar dan output. Standar menggunakan stopwatch tadi. Yang pertama, menghitung uji kecukupan data. Kita mendapat rata-rata waktu di sebanyak 30,5 detik dengan 611 detik dibagi 20 kali pengamatan. Lalu kita ada simpangan baku, yaitu 1,05 detik. Lalu kita ada menghitung kecukupan data dengan hasil akhir 1,9. Terus yang poin kedua, uji keseragaman data. Kita ada batas kendali atas di 32,6, batas kendali bawah di 28,4. Lalu mendapatkan kesimpulan semua data berada di antara 28,36 dan sampai 32,44, yang berarti data tersebut seragam. Lalu waktu siklus kita dapat di 30,5 detik. Rating faktor berdasarkan pengamatan, operator atau bekerja sedikit lebih cepat daripada biasanya. Rating faktor ada di 1,13 detik. Waktu normal kita ada di 34,46 detik. Terus yang poin ke-6, allowance atau kelonggaran.
bisa dilihat pada tabel. Kebutuhan pribadi 10%, fatigue atau kelelahan para karyawan berarti 10%, hambatan di 5%, berarti total kelonggaran para pekerja yaitu 25%. Lalu yang poin 7, kita ada waktu baku dengan rumus sebagai di atas yang mendapatkan hasil 45,9 detik. Terus yang terakhir output standar di 78 galon per jam, yaitu, dan kesimpulan yaitu waktu baku pengisian 1 galon 45,9 detik. Terus output standar depot isi ulang kurang lebih 78 galon per jam. Data pengamatan cukup dan seragam. Dan yang terakhir waktu baku dapat digunakan sebagai standarisasi kerja. Yang kedua, body of knowledge supply chain management, konfigurasi supply chain dari hulu ke hilir sesuai objek terpilih. Yang pertama, supplier bahan baku utama tentu saja dari air mineral pegunungan, tapi kemudian distributor dan supplier kami ada di toko kelontong, warung Madura terdekat, dan pemukiman warga di sekitar. Hasil limbah ada di hasil limbah proses reverse osmosis atau RO, air cucian galon, air hasil flushing filter. Yang kedua, limbah padat ada di karbon silika bekas filter. Yang kedua, endapan kotoran hasil penyaringan. Yang ketiga, limbah kimia yaitu sisa desinfektan dan cairan pembersih galon. Lalu yang terakhir, limbah kemasan ada di tutup galon yang rusak dan label plastik yang mengelupas. Dan bahan baku penolong kami adalah tutup galon dan tisu galon. Supplier tisu galon dan tutup galon kita mengambil dari pusat grosir filter Giri Tirta, dan supplier air isi ulang ada di PDAM Kota Mojokerto. Deskripsi tabulasi rantai pasok organisasi atau individu yang terlibat dalam rantai pasok usaha isi ulang. Yang pertama, yang hulu atau upstream, ada PDAM Mojokerto sebagai pemasok air baku. Yang kedua, PT Aqualux sebagai supplier filter, membran RO atau cartridge, serta galon kosong dan bahan sanitasi. Yang kedua, manufaktur atau proses produksi, depot air isi ulang Adi Tirta 257 sebagai proses pengolahan air. Lalu ada Pak Suwandi sebagai operator mesin. Lalu yang ketiga ada teknisi PT Aqualux yang bertugas sebagai perawatan mesin dan penggantian filter dan membran. Lalu yang ketiga ada di hilir atau distribusi dan konsumen. Pak Suwandi berperan mengantar galon ke pelanggan. Lalu ada pemukiman warga sebagai konsumen akhir, dan yang ketiga ada warung atau toko kelontong sebagai konsumen usaha. Lalu di poin C, deskripsi asesmen atau awal risiko bisnis. Bisa dilihat pada tabel di atas. Tabel potensi atau kejadian risiko bisnis. Risiko bisnis pada perencanaan ada di perencanaan produksi tidak sesuai permintaan, lalu kesalahan perhitungan biaya, dan tidak mempunyai backup plan. Lalu di risiko bisnis pada supplier ada di supply PDAM yang terhenti, kualitas air yang menurun, dan terlambatnya pengiriman bahan filter. Yang ketiga ada risiko bisnis proses produksi atau manufaktur, ada di proses pencucian tidak maksimal, air hasil produksi tidak sesuai standar BPOM yang mengakibatkan reject, lalu kerusakan pada mesin pompa atau RO, dan yang terakhir listrik padam yang menyebabkan produksi terhenti. Yang keempat ada risiko bisnis pada proses pengiriman. Yang pertama ada rusaknya galon saat distribusi, yang kedua kendaraan pengantar mengalami trouble, yang ketiga terlambat dalam proses pengiriman galon, dan yang terakhir tidak ada kurir yang mengantar galon. Yang terakhir risiko bisnis proses pengembalian produk dari konsumen. Yang pertama ada galon bocor atau rentak yang menyebabkan konsumen mengembalikan galon tersebut. Yang kedua, para konsumen membuat keluhan secara berulang. Dan yang ketiga, penurunan kepercayaan oleh konsumen. Dan yang terakhir, retur atau pengembalian galon akibat tidak sesuai standar yang diinginkan para konsumer. Yang kedua ada poin kedua ada penyebab risiko bisnis yang berdampak pada ekonomi. Yang pertama, dari tahap perencanaan ada perencanaan produksi yang tidak sesuai permintaan yang ada di pasar. Yang kedua, tentu saja kesalahan perhitungan biaya operasional. Yang ketiga, tidak adanya dana darurat. Penyebab risiko bisnis dari supplier pertama bergantung pada satu supplier air PDAM. Yang kedua, harga filter naik. Yang ketiga, supply filter terhambat. Yang ketiga, penyebab risiko bisnis pada produksi atau jasa. Yang pertama, pompa produksi mengalami kerusakan. Yang kedua, tingginya biaya maintenance mesin. Yang keempat, proses produksi berhenti karena listrik padam. Lalu penyebab risiko bisnis pada proses pengiriman, yaitu transportasi mengalami keterlambatan, naiknya harga BBM, dan mengalami kerusakan pada saat proses pengantaran. Penyebab risiko bisnis akibat proses pengembalian produk dari konsumen. Yang utama retur produk karena kurangnya kualitas air. Yang kedua, rugi akibat penggantian produk. Dan yang terakhir, income menurun karena kehilangan pelanggan. Yang ketiga, risiko bisnis berdampak pada lingkungan. Penyebab risiko bisnis berdampak pada lingkungan pada proses produksi. Yang pertama, tidak ada perencanaan dalam sistem pengolahan limbah. Yang kedua, kurang efisiensi air. Yang ketiga, tidak ada SOP yang berlaku di lingkungan. Lalu, penyebab risiko bisnis berdampak pada lingkungan dari supplier. Yang pertama, supplier tidak menerapkan SOP terhadap lingkungan. Yang kedua, bahan filter tidak ramah lingkungan.
penyebab risiko bisnis berdampak lingkungan dari tahap perencanaan. Yang pertama, limbah air backwash dibuang tanpa pengolahan lebih lanjut dan pencucian galon yang menggunakan air berlebih. Yang keempat, penyebab risiko bisnis berdampak lingkungan pada proses pengiriman. Yang pertama, emisi kendaraan pengantar galon dan galon bocor saat pengiriman. Yang terakhir, penyebab risiko bisnis berdampak lingkungan akibat proses pengembalian produk dari konsumen. Yang pertama, pembuangan air sisa dari galon yang retur. Yang kedua, galon yang rusak menjadi limbah plastik. Dan yang terakhir, volume limbah operasional mengalami peningkatan. Risiko bisnis berdampak pada sosial. Yang pertama, penyebab risiko bisnis berdampak pada sosial dari tahap perencanaan, yaitu kurangnya SDM yang kompeten dalam perencanaan dan pemakaian tugas yang tidak jelas. Yang kedua, penyebab risiko bisnis berdampak sosial dari supplier. Yang pertama, kurangnya komunikasi dengan supplier dan crash atau konflik dengan supplier. Yang ketiga, penyebab risiko bisnis sosial pada proses produksi atau manufaktur. Yang pertama, kurangnya latihan pada karyawan, dan yang kedua, risiko kesehatan pada pekerja serta area kerja yang kurang higienis. Yang keempat, penyebab risiko bisnis berdampak sosial pada proses pengiriman. Yang pertama, kurir mengalami kelelahan akibat beban kerja yang berat dan kesalahan dalam pengantaran ke pelanggan. Yang terakhir, penyebab risiko bisnis berdampak sosial akibat proses pengembalian produk dari konsumen. Yang pertama, konsumen merasa tidak puas yang menyebabkan kepercayaan masyarakat menurun serta mengakibatkan menurunnya citra usaha. Yang terakhir, body of knowledge ergonomi dan human factor. Deskripsi alat bantu kerja operator atau karyawan dalam melakukan aktivitas produksi. Yang pertama, ada pipa atau selang air berfungsi menyalurkan air dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua, ada gambar filter air berfungsi sebagai memfilter atau menyaring air dalam produksi air isi ulang. Filter juga berfungsi sebagai penghilang bau dan kotoran. Penggantian filter biasanya dilakukan tiap 6 atau 7 kali kedatangan mobil tangki. Yang ketiga, ada gambar tabung FRP atau fiber reinforced plastik, yaitu komponen yang sangat penting dalam sistem pengolahan air dan berfungsi sebagai wadah untuk menempatkan media penyaring yang akan proses air baku jadi air lebih bersih. Yang keempat, ada gambar lampu ultraviolet yang berfungsi membunuh bakteri dan mikroba serta dapat membunuh mikroorganisme dan membuat apapun yang disinarinya menjadi higienis dan steril serta menjamin mutu dan kualitas air agar air aman dikonsumsi. Yang kelima, ada gambar pembersih galon atau corong membilas, adalah alat yang dipergunakan untuk membilas galon dengan air steril dan mencegah kontaminasi galon sebelum air diisi ulang. Dan yang terakhir, ada gambar tutup galon yang berfungsi sebagai tutup atau penyegel galon setelah diisi oleh air bersih, yang bertujuan agar galon yang sudah terisi air tidak terkontaminasi oleh kotoran. B. Kondisi lingkungan sekitar. Kondisi lingkungan sekitar depot masih kondusif dengan suhu ruang yang terbilang cukup sejuk serta galon yang terterapi dan tidak terpapar oleh sinar matahari secara langsung, dan kondisi yang tidak terlalu sejuk dan lembab. Karena berlokasi di tepi jalan raya, maka wajar jika depot air isi ulang Tirta memiliki tingkat kebersihan yang cukup tinggi namun dengan kebersihan yang masih terbilang bagus. Dan terakhir, deskripsi hasil wawancara dengan karyawan mengenai peralatan kerja yang kurang memadai. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, menurut kami peralatan yang kurang memadai yaitu penutup atau cover galon kosong yang karena tempat usaha terletak di samping jalan raya, maka diperlukan semacam penutup untuk menutupi galon tersebut agar terhindar dari debu jalanan yang rawan masuk ke dalam galon dan menyebabkan kontaminasi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun berlaku yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.